Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Odul, obrolan masa jadul. Hari ini gue kedatangan tamu yang spesial nih. Dari sesepuh Gang Buaya. Sebenarnya bukan sesepuh, dibilang tua kagak, dibilang muda juga iya gitu. Karena nongkrongnya dia masih sama anak muda gitu. Cuman dia punya banyak cerita di masa mudanya dia. Pengalamannya yang dari zaman dia kecil sampai gede, sampai dia tua, sampai dia punya anak sekarang. Itu perjalanannya sangat gimana ya, untuk bisa didengerin sih, motivasi buat lo anak muda juga. Cuman jangan lupa lo subscribe dulu nih video ini ya, sebelum lo tonton lo subscribe, lo loncengin, lo share deh, karena tanpa lo gue nggak bisa berkembang, bray. Oke. Nah sekarang kita sambut aja nih Sularman atau disapa dengan Robek. Assalamualaikum, Sular. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih kontennya sih Odul, obrolan masa jadul. Pengen tahu cerita sejarah Gang Buaya yang dari zaman kanan kan. Sular ini kan udah sesepuh, dibilang sesepuh anak mudanya lah yang masih aktif dalam di lingkungan Gang Buaya nih. Dan banyak juga nih mau kita tanyain tentang Gang Buaya yang zaman dulunya. Katanya kan terdengar dari ya banyak premannya lah, dari narkoba lah, anak-anaknya pada sering tawuran lah, sampai sekarang kan Sular sudah hijrah nih. Sebelum Aye nanya ke situ, Aye cuma mau tahu nih, Sularman atau Robek, banyak orang yang dikenal kan, ente kan namanya Robek nih, sering dipanggil. Ya kan semuanya. Sebenarnya apa sih sejarah bisa dipanggil tuh nama Robek? Sejarahnya panjang. Jadi awalnya aneh masih nongkrong nih, ame pertu nih, abang-abangan nih. Yang zaman dulunya dah ya. Abang-abangan saat nongkrong, lagi anak-anak nyeletuk dah tuh abang-abang tuh. Yang di atasan ente. Iyalah, jauh di berarti atas. Ibarat kayak kita sama ente nih. Iya, jauh banget dah. Dia main teriak aja. Robek. Gitu. Aneh nggak nengok. Ente kenal gak tuh namanya siapa itu? Nah, itu namanya abang-abang kita, namanya Patrick. Untuk Brengas Gang Buaya. Itu Patrick namanya. Namanya Sopian, panggilnya Patrick. Panggilannya Patrick. Dia tahu-tahu nyeletuk aja tuh Robek gitu. Cuman aneh nggak tahu yang dipanggil itu Robek siapa. Tahu-tahu dia colek. Udah lo nama lo, gue panggil Robek aja gitu. Oh berarti asal celetukan dari orang abang-abangan aja tuh ya. Tapi punya makna tertentu di situ. Jadi maknanya apa tuh kalau Robek? Kalau ibarat Robek bukannya kain Robek gitu. Masa mau Aisy sih dipanggil Robek kayak gitu, Bang? Pernah aneh protes. Kenapa ya aneh dipanggil Robek? DPR kan padahal ya? Oh enggak, kalau DPR bisa dibubarin Brimob. Ente tahu sendiri sekarang ya kan? Iya benar. Di saat dia panggil Robek itu aneh nanya. Padahal muka aneh nggak ada yang robek, nggak ada yang codet, celana nggak ada yang cemeng-camping. Berarti masih ganteng bisa ya? Dipanggil Robek? Wah kalau dulu masa muda Playboy. Sempat dijulukin Playboy. Keren. Cuman cap karbit kalau orang bilang. Lo cap karbit, ente cap berarti kalau cap karbit mulut bau pasar parung ya. Itu dah. Iya. Malam dah kalau tongkrongan sama orang tua kan ada aja emang kalau itu. Apalagi kalau orang Betawi kan asalnya nyeletuk aja. Kalau orang yang nggak tahu nongkrong sama anak Betawi bisa sakit hati sih sebenarnya, ya kan. Terus gimana sampai sekarang masih dipanggil Robek aja, sampai yang kecil atau sampai gimana? Dari dulu sampai sekarang udah jadi mendarah daging tuh nama Robek. Jadi ponakan sampai ada yang paling kecil aneh nih pada manggil Ayah Robek. Iya, itu jadi mendarah daging. Padahal Robek kagak nih muka. Pala nggak ada yang robek, celana nggak ada yang pakai robek. Mulus ya? Mulus padahal. Cuman dulu sempat kejadian. Kita kena petasan, pecah. Oh iya benar. Ani juga sering dapat kabar nih tadi dari warga-warga di sini, dari anak-anak mudanya juga, karena kan kita manggil yang enak apa nih? Abang apa gimana? Panggil abang aja. Bang Robek deh. Bang Robek iya. Soalnya anak-anak muda di sini kan udah kenal juga nih sama Bang Robek nih, ya kan? Apa benar itu Robek akibat main petasan? Iya. Tapi itu sebenarnya bukan Robek. Jadi pipi nih. Posisi ada sebelah kanan nih. Dulu ditempelin petasan. Tahun 80
sampai tahun 90. Oh, belum lahir itu nih. lagi gencar-gencar film Rambo tuh. Oh iya, Nah, kan belum lahir tuh film jadi nggak Rambo, tahu. Komando, si Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger. Itu kan mereka pada kalau perang pakai basoka tuh. Nah, kebetulan gang kita dulu basokan. Brengosan sama anak mana aja perang judulnya, berantem. Mau berantem main golok-golokan tuh urusan abang-abang dah tuh. Iya. Kalau anak-anak bocahnya ribut-ribut petasan. Nah, kebetulan ada pemikiran nih, oh pakai peralon aja nih, mirip-mirip basoka gitu kan. Oh, kayak basoka yang dibikin kayak gitu kan. Yang pakai ini bukan yang ditiup-tiup. Yang begitu. Yang langsung meledak. Oh, ente kayak di Makassar. Ini kan gang gua ya. Enggak salah. Enggak kan kita enggak, soalnya kita taunya cuma begitu doang yang ditiup tuh ya kan. Kalau Tanah Abang enggak pakai tuh begitu-begitu. Emang ada dulu permainan, cuman enggak. Itu di atas kita jauh. Itu berkembang juga, tahu namanya dari bambu petung tuh. Namanya apa gitu, beleduran apa gitu. Beleduran. Nah, kalau kita pakainya peralon nih, jangwe. Masukin lah tuh jangwe ke peralon. Oh, jadi jangwe dimasukin ke peralon. Nah, tiba-tiba nggak tahu kenapa pecah lah tuh peralon, kena pipi kita. Kebetulan kita yang lagi pegang tuh, pecah dah udah. Dari situlah tuh celetukan robek tuh mulai bergema celetukan nama robek. Berarti omongan itu sebenarnya doa. Iya. Dari celetukan pertama aja ya, robek akhirnya kena petasan sekarang juga jadi kejadian. Emang nggak salah sih abang-abangan buat nyeletukan itu, karena omongan adalah, berarti kita harus jaga omongan juga nih Bang Robek, ya kan? Nggak boleh sembarangan. Kecuali dia ngatain kita, gue sumpahin ganteng lo, mau dah kalau begitu kan. Banyak duit lo, gue mau dah. Sumpahin ya. Kalau hancur lo kayak ente. Maaf nih Bang Robek ya. Jadi keceplosan kita ya kan. Biar enak kita ngerokok dulu dah ngobrolnya. Hancur juga nggak apa-apa, yang penting udah laku gitu aja deh intinya. Ya doain aja dah. Aneh belum laku. Ente anak 3 ya sekarang? Udah, alhamdulillah. Cowok semua apa gimana? Enggak, kebetulan anak pertama kedua nih dapat perempuan. Aneh ngetes lagi dapat nih cowok. Udah berhenti. Nggak ada niatan buat nambah lagi? Udah enggak lah, sianan. Oh gitu. Bisa gak Bang Robek ceritain pengalaman hidup paling berkesan selama tinggal di Gang Buaya? Yang dari dulu paling nggak enak sampai enak banget, yang diinget aja sih. Kalau pengalaman dulu yang kebiasaan dari dulu sampai gini hari ya. Yang kebiasaan dulu, Bang Robek anak muda dulunya sampai sekarang lah. Kalau dulu apa yang pernah dialamin? Gue udah bisa cari duit dan bayar sekolah sendiri. Dari umur gue 9 tahun. Tuh. Men, dari umur denger 9 men. tahun. Umur 9 tahun udah bisa cari duit. Udah bisa. Ya kan? Beda banget sama anak sekarang berarti. Ya, Bang Robek. Sekarang bolehnya nagih. Bangun siang tidur minta duit, makan ngerokok. Hidup anak sekarang paling enak ketimbang orang dulu. Tuh. Dengar, ya kan? Berarti kalau anak sekarang nih bisanya cuman bangun siang minta duit, ngerokok aja sekarang udah kayak dibebasin gitu sama orang tua. Kalau dulu kan kita masih ngumpet-ngumpet kan. Kalau bisa ditinggalin tuh keburukan kayak begitu buat anak-anak ya yang di bawah SD lah. Kita harus berpikir untuk ke depan, dan jangan pernah ngelibatin dan nyusahin lah orang tua. Sebab kalau kita nyusahin orang tua, sebenarnya dari kita di rahim aja kita udah buat susah orang tua kita gitu. Sampai kita tua itu, kalau kita masih nyusahin orang tua, itu benar-benar kebangetan namanya. A plus sih gue nih buat abang yang satu ini nih gue. Sampai umur gue SMA, gue udah mulai dagang kain songket ikut abang-abang. Kain songket tuh kayak gimana itu Bang Robek? Biar anak muda sekarang tahu kan. Paling anak muda sekarang yang tahu nggak ada yang tahu. Kain songket bergema tahun 90. Mungkin dari tahun 80 kali ya. Cuman gue terjun tuh sekitar tahun 2000-an. Itu dari tahun 80 gue rasa, karena gue berasa ikut kecimpung dagang kain songket itu sekitar 2001 sampai 2008 gue ikut dagang kain songket, tapi sekitaran Jakarta doang. Cuman kalau abang-abang udah sampai keluar kota, ada yang ke Papua, ada yang ke Kalimantan. Itu cuman karena kain songket doang? Iya, kain songket tuh itu kalau dagang ke
kayak Papua, Kalimantan gitu, kita ongkos sendiri ke sana atau ada yang ongkosin? Awalnya kita diongkosin. Kita pinjam dana dan pinjam kain, pulang tinggal store gitu. Sistemnya dulu ada bos di sini. Oh. Berarti kain songket itu asalnya dari Gang Buaya atau bukan? Kain songket aslinya dari Sumatera ya. Kalau nggak salah Sumatera ada ya. Cuman dikembangin di Gang Buaya. Cuman kita mengenalkan khas Indonesia berupa kain-kain tradisional gitu. Biar nggak hilang ke khalayak ramai gitu. Khususnya ke daerah-daerah yang sekiranya belum tahu nih khasiat ulos atau kain songket gitu. Iya, karena kan sekarang juga kan kayaknya udah tradisional hampir gimana ketiba nama orang-orang yang branded orang luar negeri gitu kan. Iya. Kalau kita ini Bang, kalau dibanding kita pakai sendal yang mana mendingan Swallow punya Indonesia. Lebih adem. Iya. Apalagi Karpil tuh ada tuh. Yang dapat sendal zaman dulu. Yang nyala. Karet pilihan Karpil tuh. Oh, Karpil. Itu sendal Betawi asli tuh. Jadi lo belum tahu kan Karpil kepanjangannya apaan kan, men? Tuh, jadi karet pilihan. Jadi kalau lo punya Karpil, lo laminating, men. Bener, lo laminating dah, bener sampai sekarang walaupun gak muat lo laminating dah. Karpilnya bukan karpil model bule ya. Ini karpil dari ban truk. Ban truk. Karpil tebel, tebel buat gebok orang juga enak. Kayak jenggot tebel. Iya. Malu dah. Ini kan mana piara. Iya betul. Sama kalau kita kan cuma tipis nih kan. Kalau kita tipis. Ngomong-ngomong, Bang Robek, aneh dapat kabar. Emang bener dulu Gang Buaya sering banget tawuran tiap malam atau malam minggu malam. Karena katanya sih sini masih banyak jagoan nih zaman dulu. Sampai orang luar aja takut buat masuk ke Gang Buaya. Pokoknya nih kampung disegenin lah. Itu ceritanya gimana itu? Dulu sebenarnya abang-abang kita tuh dari dulu sebenarnya Gang Buaya tuh nggak pernah mau ribut sama kampung lain. Cuman keseringan kampung lain cari masalah di sini. Oh, berarti kampung lain yang cari masalah di sini. Kebanyakan, keseringan. Banyak kan STM juga sih abang-abangan di sini. STM mayoritas. Itu sebab asal mulanya itu. Ya dulu kan ada maling ayam lah, maling burung lah. Hal kecil jadi gede. Akhirnya ribut sampai bertahun-tahun, nggak pernah hilang. Itu musuh bebuyutan siapa itu Bang Robek? Kalau zaman abang-abangan kita Abdul Jalil seberang kita tuh. Oh, Jalil nih. Nah, itu ada regenerasi berikutnya kayak zaman aneh nih ributnya mah Duku Pinggir tuh. Berantem sampai bertahun-tahun. Duku Pinggir yang dekat rel. Iya. Seberang stasiun Duku Pinggir tuh. Nah, anak-anak situ tuh pada ribut tuh sama kita. Itu sampai bertahun-tahun tuh. Sampai puluhan tahun. Kelar-kelarnya pas kita udah pada punya anak. Akhirnya pada nyadar diri. Udah pada tua dah. Iya, udah pada nyadar diri. Kebetulan kita ke sono kemari. Nah, bentrok sama perguruan silat. Dari situlah kita bisa ngerembuk bareng, duduk bareng, nggak pernah jadi berantem lagi. Benar-benar. Dan aneh juga dapat kabar nih Bang Robek. Dulu kan Bang Robek juga mudanya pernah bandel juga nih. Ya kan sempat make kayak ya tanda kutip lah ya, kayak narkotika atau segala macam kan gitu kan. Dan alhamdulillahnya sih sekarang Bang Robek nih udah hijrah. Alhamdulillah. Ya kan. Nah, itu kok bisa hijrah? Bisa gak ceritain? Itu kok bisa gitu, bisa hijrah dari narkotika gitu kan? Karena kan anak sekarang kan paling generasi pasti ada dong yang make kayak gitu ya kan. Itu kalau make kayak gitu udah kecanduan belum? Canduan enggak tuh? Prosesnya panjang. Jadi balik lagi ke tahun 97, 96, 97. Kalau maaf Bang Robek kita potong. Kalau narkotika itu kan enggak cuma ganja ya Bang Robek, kayak ada sabu gitu kan. Kalau Bang Robek tuh keseringan dulu pakainya apa gitu? Ya alhamdulillah. Ini aneh balik dulu ya. Dari tahun 96 tuh 95 lah aneh udah mulai ngerokok tuh. Awalnya coba ngerokok dari rokok lah itu keinginan untuk masuk ke dunia hitam kayak narkoba
itu lebih gampang, lebih mudah gampang. disusupin sama narkoba. Makanya kalau bisa hindarin rokok dulu. Kalau udah hindarin rokok, suatu saat bakal gampang hindarin yang lain gitu, kayak narkoba khususnya. Flashback nih dari tahun 95 yang awalnya aneh coba-coba untuk rokok gitu. Oh, awal dari ngerokok dulu. Awal dari ngerokok itu narkoba bakal gampang disusupin orang-orang tuh. Kita bakalan dicekokin. Memang awalnya gratis. Yang namanya narkoba tuh awalnya gratis. Awal kita dikasih tuh gratis, nggak beli. Duit. Tapi kedepannya kita bakalan beli. Itu udah pasti. Gitu. Awalnya nih cobain gitu. Mungkin 2-3 kali lo free gitu. Selebihnya lo bakal beli. Dan kita juga nggak tahu apa-apa. Nah kita cobain dah tuh. Iya, cuman alhamdulillahnya gue nggak pernah tuh nyentuh yang namanya sabu-sabu. Dulu zaman gue ada putau, itu lebih gila. Putau, ada heroin, kokain, itu gue nggak pernah nyentuh yang kayak gitu. Berarti sebab cuman itu kayak buatan daun manusia, doang nggak ya. Daun ya. Gue berpikirnya itu buatan manusia yang bakal ngancurin diri gue. Kalau gue memang pakai cuman narkoba jenis ganja. Gue berpikir alami. Ganja itu kan buatan yang kuasa nih, alami dari tumbuh-tumbuhan. Makanya gue berani pakai itu nggak bakal bikin gue mati. Nikmatnya ganja dulu yang sepengetahuan gue, ini penyalahgunaan sih, tolong jangan dicontoh. Kalau gue senengnya ganja itu happy, cuman bisa mabok kita makan, ketawa-ketawa, udah clear, pulang tidur. Berarti gitu dulu doang. Kerjaannya begitu aja Bang. Iya itu kerjaan begitu. Kalau nyari uang untuk hal yang berbau maksiat itu lebih gampang ketimbang nyari uang yang sifatnya untuk yang halal ya. Untuk kita makan halal itu lebih susah gitu. Kalau yang halal berarti emang dulu Gang Buaya udah terkenal kayak kampung narkotika gitu. Iya, dulu udah sempet sampai tahun 2015 itu kampung narkoba. Mudah-mudahan sih sampai sekarang nggak ada ya. Udah nggak ada lagi dah. Gue sih alhamdulillahnya kenapa gue bisa hijrah? Kenapa gue bisa hijrah? Karena udah mungkin alhamdulillahnya gue masih dilindungin sama yang kuasa. 3 kali gue buron, 3 kali pula gue pernah buron dari juga kampung Bang ini. Robek? Pernah buron. Terakhir buron tanggal 12 bulan 12 2012. Nah kebetulan tuh balik ke gue semua nih dapat hidayah. Ada sebagian yang dapetin hidayah dari kejadian ini. Kejadian di tanggal 12 bulan 12 2012 yang nongkrong pun 12 orang. Bisa sama begitu ya? Robek ya? Angka gila tuh. 12. Itu jadi angka keramat buat gue yang pada hijrah nih. Kadang dibuat lelucon. Itu digerebek atau gimana Bang Robek? Itu kebetulan gue kumpul. Awalnya sih sebenarnya gue bikin saung. Itu mau peresmian saung. Saung ada di pinggir kuburan. Oh di pinggir kuburan. Iya karena sih Gang Buaya sih sebenarnya di dekat kuburan kalau orang nongkrong katanya sih zaman jadi dulu. Tuh di kuburan itu saung udah kelar. Gue cuman pengen bilang terima kasih sama aba-aba gue yang udah pasangin terpal nih. Kebetulan gitu. Bentrok Isa. Nah gue diajak masuk ke anak-anak. Tadi dulu potong dulu. Tadi dulu selamen. Ente ngopi sendiri. Anda juga mau ngopi kan. Bang kopi 1 Bang. Tinggal duduk aja, ntar juga dianterin sama abangnya. Nah, jadi kan kita kalau ada kopi kan enak nih Bang Robek. Ngobrol santai namanya. Jadi, iya dong. Jadi ibaratnya posai. Ya posai. Apaan tuh posai? Ngopi Bang? santai. Iya kan? Posai. Iya, ini kan karena judulnya ini
Odul. Odul. Odul obrolan masa jadul. Odul bukan yang pendek temannya Komeng. Itu adul. Itu adul. Ini odul ya. Iya benar. Ini balik lagi ke kayak yang tadi yang cerita pas tadi, 12 itu yang angka keramat tuh. Kebetulan aneh Itu kenangan Gang Buaya banget dah tuh yang begitu ya. iya, aneh pas bentrok Isa malam dah orang-orang anak-anak kita nih dulu nih. Memang masih kecil kita emang diempanin tuh ngaji ini alhamdulillah iman kita biar kata kita Biar kita bandel dah ya, biar kata kita bandel. Nih moto nih sebandel-bandelnya anak Gang Buaya tuh nggak ada yang nggak bisa ngaji tuh dengar. Cuman kalau yang sekarang gimana Bang Robek? Kalau sekarang nggak tahu dah nih. Kayaknya dah. pengajian juga udah nggak yakin ya. Nggak yakin. Mungkin Al-Fatihah bisa Bismillah kali ya. Mudah-mudahan sih enggak ya. Nggak bisa. Ya kita ngopi dulu nih Bang. Ya kan? Iya boleh Bang. Boleh. Jadi ya, cheers dulu. Yes. Kayak Belanda aja gitu ya begini. Tapi kan Indonesia dulu jajah Belanda. Belanda diusir sama orang Betawi. Ente udah tahu sejarah tuh. Biar kata kayak gini kan sekolah Bang. Iya, biarpun dulu ngelem. Nggak, bercanda men. Gue nggak pernah begitu men. Nggak pernah ngelem atau apa segala macam gitu kan. Cuman yang dialami nama Bang Robek ini sama hampir mirip sama gue kan. Dia doyan daun. Gue dulu juga pernah doyan daun. Taman alhamdulillah sekarang bisa berhenti ya Bang Robek ya. Alhamdulillah. Iya. Karena semua sih ada masanya sih sebenarnya. diri sendiri balik ke diri sendiri lagi gitu kan. Cuman selama maki kayak gitu alhamdulillah belum pernah yang namanya ketangkap masuk sel ya Bang Robek. Itu dia beruntungnya gue 3 kali buron 3 kali selamat. Gitu. Ngerokok dulu Bang Robek biar bacotnya enggak bau kita boleh juga. Iya. Kali ngerokok ya? Ngerokok lah. Maaf biar santai. Jangan ditiru dah. Jadi nggak tegang banget ceritanya juga, ya kan? Yang penting nggak pakai tinggi tegangnya. Gitu. Iya. Kayak sutet lama-lama. Nih namanya tegang tuh. Oh, itu pegang. Nanti kan ada bercanda ya, jadi nggak serius-serius banget. Iya. Ya kan? Bang dibakar gak nih Bang? Jangan dibakar. Oh jangan dibakar iseng nunggu petir, nunggu petir, nunggu petir. Hujan kagak Bang? Bang Robek pakai cangklong ngerokok. Udah umur sih ya, anak 3. Ya kan? Nikmat cangklong. Kalau cangklong nggak punya Indonesia doang kan? Iya. Iya kan? Yang aneh tahu. Iya, aneh juga kan nggak tahu makanya nanya. Iya. Yang aneh tahu sih cangklong Indonesia doang kan yang punya. Tahu gitu. Belanda apa Inggris pakai apa kagak. Jadi gini Bang Robek, motivasi buat anak-anak nih, ya kan? Biar dia nggak pakai narkoba atau apalah segala macam. Ada gak yang pengen disampaikan buat anak muda yang sekarang? Buat anak-anak sekarang nih. Selama ini kan aneh lebih seringin makmurin musola sama masjid nih. Udah hijrah lah istilahnya. Iya hijrah. Aneh dapat segelintiran nih bahwa bumi kita nggak bakal lama. Benar. Masalahnya udah banyak musibah. Kalau bisa jauhin hal-hal buruk, deketin hal baik. Kayak maksiat gitu ya Bang. Maksiat jauhin tuh yang kayak begitu. Jauh deketin dari yang neraka. baik-baik. Iya, hidupin lingkungan kita. Karena lingkungan kita ada Karang Taruna nih. Karena zaman aneh kecil sampai gini hari Karang Taruna masih jalan nih. Masih hidup ya? Masih hidup Karang Tarunanya. Manfaatin tuh kita punya organisasi di lingkungan gitu. Orang kita ngerokok juga kalau misalkan ada orang yang nggak ngerokok dia nggak bakal dekat sama Nabi katanya. Iya. Itu sih akal-akalan aja. Iya, jadi kalau kita ngerokok nih kita bakal jadi dekat sama Nabi. Nabi bir. Oh iya. Ya kan? Juga coba ada kalau di aneh kan udah cangklong. Iya nih kalau kita kan nih. Dulu ketemu. Iya juga sih. Ya dekat sama Nabi bir ya kan gitu teman kawan. Aneh rasa ente kebanyakan ciki. Ciki Jeki yang dulu cuman belinya nyari hadiah yang dikocok kan. Bagian dari motivasi aneh kalau bisa jauhin hal. Nah, dengerin anak muda yang sekarang nih. Sebab biar gimana kalau kita udah terjun ke dunia hitam lah istilahnya. Contohnya kayak narkoba. Bukan dukun. Kalau kasarnya orang-orang tua dulu bilang kalau kita udah masuk ke narkoba, kaki kanan kita udah masuk tuh dalam langkah. Di mana itu? Dalam sel. Dalam bui. Kalau ketangkap kaki satu lagi ya tuh, kaki kanan tuh, kaki kiri tuh. Hidup juga nggak tenang Bang Robek. Udah nggak bakal tenang itu. Kalau udah begitu ya.
Gak bakal tenang hidup kalau kita udah masuk ke apalagi dunia kalau hitam denger narkoba. temen yang udah ketangkap gitu kan, Waduh, was-was banget kan rasanya gitu kan. kesian, iba kita Tuh nggak bisa Bang Robek nolong. gimana tuh rasanya pas kejadian itu tuh? Wow, Jadi udah keseharian hariannya gimana? Apa yang Bang Robek lakuin? aneh cabut ke Cilacap, aneh tadarus, aneh hatamin tuh tadarus Quran. Heeh. Itu selama aneh baca Quran seminggu itu air mata aneh turun, Nangis tuh. nangis itu. Berarti di balik semua itu ada hikmahnya ya Bang Nah, Robek. ambil hikmahnya dari hal-hal yang Negatif. negatif. Iya. Terus penggerebekan itu bagian dari hikmah. Iya. Mungkin kalau hari itu nggak ada penggerebekan, Mungkin sampai hari sekarang ini bisa. gue mungkin masih terjun ke dunia hitam. Jadi buat lo nih, men, anak muda yang sekarang, gue ingetin lagi, ngerokok itu sebenarnya wajar buat anak-anak cowok gitu kan. Cuman lo nggak usah nyoba-nyoba yang kayak yang lain ya, Bang Robek, Iya, ya. itu Kayak ke narkoba kalau lah bisa atau jauhin. apa, kalau bisa lo jauhin. Karena masa depan lo tuh ada di tangan lo, gitu. Semuanya ada di tangan lo. Apalagi yang lo masih muda, lo kejar dulu tuh cita-cita lo. Biarin lo susah dulu dah, sekarang lo susah dulu dah. Toh kalau udah ke depannya lo sukses, lo maju apa segala macam, apa aja lo bisa lakuin. Bener gak Bang Robek? Bener. Asal tattoo, jangan narkoba. Benar. Bener kan Bang Robek ya? Iya. Iya lo, so bijak gak, ya kan? Tapi emang benar sih bang, Bener kan? itu benar bang. Kita nongkrong di kuburan. Bener. Dulu ada bemo bang, di situ banyak pinggir Bemo. kuburan bemo. Iya. Oh bemo iya kita ngetem. dapat, iya benar. Banyak yang Nah, bilang kebetulan begitu juga. Sopir bemo lagi pada main gaple, tiba-tiba dari tengah kuburan ada manggil. Disatronin, tau-taunya tuh Suara cewek, ketawa. cowok? Cewek. Cewek bang. Berarti yang main gaple itu disatronin. Nyatronin itu perempuan. Yang perempuan kan? Ke tengah kuburan. Giliran udah nyampe ke tengah, dia kabur, nyemprit.